Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Hanani dengan NIM 1623476. Saya Elina Koratayu Naulia Az-Zahra dengan NIM 1623485. Di sini kami akan membuat video konseling kunjungan nifas ke-1. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu Caca. Monggo Ibu silakan duduk Ibu. Terima kasih. Nggih. Oke Bu, gimana nih keadaan kemarin setelah 2 hari melahirkan, gimana perasaannya dan kondisinya? Alhamdulillah kondisinya lebih baik sih dari 2 hari yang kemarin. Untuk kondisinya masih sedikit sakit. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Kemudian sekarang kok Dedek sama suaminya kok nggak kesini? Tadi kebetulan adik bobo, terus suami yang nungguin. Oh gitu. Oke. Boleh saya pinjam buku kayaknya? Boleh. Oke Ibu, setelah melahirkan ini gimana kondisinya? Tadi Ibu kan agak sedikit sakit gitu ya kan? Kemudian apakah ada keluhan yang lebih serius mungkin yang dirasakan Ibu, atau mungkin ada kesulitan setelah melahirkan? Kalau permasalahan yang serius mungkin enggak sih, tapi ada permasalahannya itu tidurnya kurang, terus jadinya juga untuk neneknya susah. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat ya Bu ya atas kelahiran dedeknya kemarin. Ibu sudah hebat, bisa melahirkan dengan tenang, dengan sabar ya Bu ya. Kemudian untuk keluhan Ibu, nanti kita akan melakukan konseling ya Bu ya, untuk menentukan bagaimana untuk mengatasi keluhan tersebut dan memecahkan atas keluhan yang Ibu rasakan ya. Insya Allah saya membutuhkan waktu 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, kalau misalnya Ibu bersedia, saya izin untuk jaga privasi. Kemudian apa yang mungkin ingin Ibu sampaikan, unek-unek atau apapun, bisa Ibu sampaikan nanti ya. Ibu tadi kan mengeluhkan ya Bu ya, bagaimana sih menyusui itu kemarin kan sulit, itu titik bayinya tidak bisa menemukan areola atau puting Ibu gitu ya. Jadi nanti Ibu nih biasanya kalau misalnya mau menyusui bayi, itu bayinya dihadapkan di posisi payudara Ibu begini ya. Kemudian setelah itu dengan posisi amubida, jadi muka bayi itu menghadap ke payudara Ibu, kemudian bibir bayi itu ke bawah gitu ya, kemudian mulutnya terbuka. Setelah itu posisinya dagunya itu menempel pada payudara Ibu ya, seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya bayi itu dihadapkan ke sini, kemudian perutnya juga menempel pada badan Ibu. Terus kemudian kalau kemarin Ibu sudah menyusui, setelah menyusui itu dirasa apakah susah, maksudnya dari bayinya itu susah melepaskan atau gimana Ibu? Dari bayinya susah dilepaskan, padahal sudah lama menyusui gitu ya. Oke, kalau misalnya seperti itu, caranya adalah biasanya kalau misalnya bayi sudah kenyang itu kan akan terlepas sendiri gitu ya. Tapi kalau di sini Ibu bayinya itu tidak melepas-lepas, itu bisa menggunakan kelingking Ibu, dimasukkan ke sela-sela mulutnya, nanti akan terlepas gitu ya Bu ya. Oke, setelah itu setelah disusui itu biasanya bayi itu gumoh atau tidak merasa gumoh? Gumoh. Oh, merasa gumoh. Jadi Ibu, kalau misalnya bayi itu merasa gumoh, posisinya adalah setelah disusui itu bisa dihadapkan ke bahu Ibu, disandarkan ke bahu Ibu, kemudian bagian punggung ditepuk-tepuk ya Bu ya, supaya nanti agar bayinya tidak gumoh gitu caranya ya Bu ya. Oke, setelah itu Ibu bagaimana pola makannya kemarin setelah pasca lahiran kemarin? Untuk pola makan, alhamdulillah nutrisinya terpenuhi, minumnya juga air putih terpenuhi. Jadi tidak ada kesulitan ya untuk makanannya ya. Oke. Oh iya Bu, kalau untuk makan seblak terus bakso aci gitu boleh nggak sih? Oh, kalau misalnya untuk makanan itu boleh Ibu, asal dengan porsi yang tidak berlebihan gitu ya, karena yang membuat Ibu senang, yang membuat Ibu bahagia itu bisa meningkatkan air susu Ibu gitu ya.
Kemudian jangan lupa juga Ibu untuk mengkonsumsi air putih ya. Satu hari biasanya berapa gelas Ibu? 6. 6 gelas. Nanti bisa ditambah lagi ya menjadi 8 gelas. Kalau enggak bisa 2 liter per hari. Gitu ya Bu ya. Kan susah tidur gitu ya. Sebenarnya Ibu itu hal yang normal ya untuk bayi itu rewel terus menangis kayak gitu ya. Tapi tetap Ibu kalau misalnya bayi menangis tetap langsung disusui ya Bu ya. Karena kita harus mementingkan kebutuhan si adik gitu ya. Kemudian kalau misalnya Ibu sulit untuk tidur karena bayi rewel, Ibu bisa istirahat tuh di sela-sela bayi ketika tidur, gitu ya. Kalau misalnya di sela-sela bayi tidur, Ibu bisa melakukan quality time. Entah di situ Ibu melakukan baca buku atau mungkin tidur, kemudian mendengarkan musik. Nah kayak gitu ya Bu ya. Itu adalah waktu istirahat untuk Ibu gitu ya. Nah setelah itu untuk eliminasi itu adalah bagaimana Ibu membuang urin dan juga membuang BAB gitu ya. Nah itu kan katanya sudah tadi makan makanan yang cukup dan dengan gizi yang seimbang. Apakah ada kesulitan mungkin merasakan sembelit atau mungkin konstipasi gitu Ibu? Iya. Kemarin itu ya. Nah berarti Ibu kurang makan makanan yang berserat gitu ya. Bisa mengkonsumsi buah-buahan seperti buah pepaya itu ya, bisa melancarkan BAB seperti itu ya Bu ya. Kalau bisa diusahakan sehari itu harus BAB 1 kali gitu ya. Kemudian setelah itu adalah Ibu gimana nih kesehariannya kemarin yang 2 hari kemarin setelah pasca lahiran untuk menjaga kebersihan diri bagaimana kira-kira? Itu aku bilang saya pas melahirkan kemarin mandi 1 hari 2 kali, keramas juga, terus saya juga membersihkan bagian vulva saya. Terus ya Bu ya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk mengganti pembalutnya juga secara berkala ya Bu ya. Jadi penting banget untuk menjaga kebersihan diri gitu ya. Kemudian dari celana dalamnya juga diganti secara berkala juga gitu ya. Setelah itu adalah seksualitas ya. Mohon maaf ya Bu ya kalau misalnya suaminya nanti minta gitu ya untuk hubungan apa-apa kayak gitu ya, diusahakan dibilang secara baik-baik komunikasi dengan suaminya untuk ibunya itu menyelesaikan dulu masa nifasnya gitu ya, agar tidak terjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti ke depannya ya, dari mulai kesehatan ibu dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Nah mungkin apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada sih. Tidak ada. Alhamdulillah sudah paham ya Bu ya. Ya. Oke, kalau misalnya Ibu sudah paham, Ibu boleh sampaikan kembali apa yang sudah saya pesankan kepada Ibu. Yang pertama tadi neneng adik ya, itu kamu bida. Didiknya seperti ini kan. Setelah itu mulut adik terbuka lebar, yang bawah menepuk ke bawah. Lalu kita paskan ke areola. Dagunya menempel ke payudara, perut juga menempel ke perut ibu. Ya seperti itu pikiran kita. Ya betul. Dan jika dedeknya sulit untuk melepaskan, bisa kita bantu menggunakan jari kelingking, masukkan ke mulut dedek, nanti bisa terbuka sendiri. Setelah menyusui, dedeknya taruh di bahu, dipuk-puk pelan-pelan agar tidak gumoh. Terus untuk masalah yang kurang tidur tadi, saya bisa ikut tidur kalau dedek tidur. Saya juga bisa sambil mendengarkan musik, sambil membaca buku, dan gerak-gerak jangan yang berat-berat dulu. Untuk nutrisi tadi agar tidak sembelit, saya bisa makan buah pepaya dan minumnya ditambah 2 liter per hari. Oke, Masya Allah, ingatannya bagus sekali ya Bu ya. Insya Allah nanti bisa diterapkan di rumah ya Bu ya. Oke, satu lagi ya Bu ya, mungkin abis ini kan Ibu bisa tadi kan sudah selesai ini ya, kemarin persalinan, ini akan kembali ke rumah gitu ya, akan melakukan aktivitas seperti biasa.
Ibu diharapkan di rumah nanti, kalau misalnya di rumah jangan melakukan hal yang berat-berat gitu. Kalau misalnya nyapu ya udah nyapu, tapi jangan yang melakukan aktivitas berat kayak angkat galon kayak gitu ya Bu ya. Dijaga juga dari mulai istirahat Ibu gitu ya. Kemudian untuk kunjungan ulangnya nanti Ibu bisa ke sini lagi, mau ada keluhan atau mungkin nggak ada keluhan ya, Ibu saya jadwalkan seminggu lagi datang ke sini ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sekali lagi selamat ya Bu ya, semoga sehat selalu Ibu dan bayinya. Kalau Ibu bahagia pasti anaknya juga sehat gitu ya. Baik, ini saya kembalikan lagi buku KIA-nya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Didah. Ya. Saya izin pamit. Ya Ibu, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Ibu.